pagi. Selamat pagi yang lain. Cek, dengaran suara saya ya? Pertemuan terakhir ada ya? Iya. Iya. Nggak akan nambah lagi kan ya? Kita mulai aja ya? Iya, Pak. Oke, aku lagi mikir materi apa ya? Terus tak siapkan dulu loh, lupa tapi. Bentar ya. 1 menit deh. Hari ini tuh karena terakhir, oh iya karena terakhir ya, berarti ini aja. Bentar. Sambil aja dulu, kemudian zoomnya juga saya full share screen. Apa nih? Ada chat. Kamera tidak bisa. Ini saya lagi di kantor, lagi meeting. Oke. Ada dua topik terakhir ya, dua materi terakhir deh. Yang mungkin akan saya kasihkan ke kalian. Nanti sisanya jangan selesai sampai di sini, kalian bisa dengan bebas nyari materi di internet banyak sekali. Saya sering banget ngikutin kelas di Udemy. Ya. Udemy, tahu Udemy nggak? Nanti kalau sempet saya kasih linknya. Jadi materi-materi yang saya download di Udemy itu yang saya ikuti, kemudian saya download, saya simpan di drive. Kalau nanti saya sempet, saya bisa kasih ke kalian biar kalian nggak belajar sampai di sini. Nah, 2 materi yang terakhir ini adalah saya mau kasih tahu kalian ada fitur namanya brush sama simbol. Mungkin saya kenalin dulu ke kalian simbol deh ya. Simbol itu jadi gini, bayangkan kalian seorang ilustrator, di mana ilustratornya ini ada klien diminta untuk membuat cerita bergambar tentang mengenal hewan-hewan untuk anak usia 5 tahun. Ya. Kira-kira di dalam setiap halaman ada apa yang berulang, Rek? Ada elemen apa? Ada ilustrasi apa yang berulang kira-kira? Ngerti gak maksud saya? Kalian adalah seorang ilustrator, kalian ada klien dari luar negeri, dan kalian ada proyekan untuk bikin sebuah cerita bergambar mengenal hewan-hewan. Jumlah halamannya adalah kurang lebih 50 halaman tuh. Sebuah halaman yang sangat besar sekali. Kira-kira dalam mengenalkan hewan-hewan ini apa yang berulang kira-kira? Elemen apa yang berulang? Tulisan boleh, ya. Selain itu apa? Karakternya berulang. Kalau misalkan setiap halaman ada satu hewan, 2 hewan, berarti hewannya nggak mungkin berulang ya, yang jelas ya. Atau mungkin di situ ada karakternya yang mengenalkan hewan itu, boleh lah. Apalagi kira-kira? Halaman, oke boleh. Apalagi yang berulang? Terus ini Pak, yang di atas apa namanya? Apa? Backgroundnya gitu, kan di belakangnya ada background. Ada backgroundnya. Kalau di background kira-kira apa yang cocok di dalam sebuah ilustrasi cerita bergambar? Biasanya Langit, hutan gitu ya. Apalagi awan, ya. Terus apa lagi? Batu, daun, pohon, gitu kan ya. Banyak sekali elemen yang berulang sebanyak, let's say di dalam satu halaman ada 50 daun deh. Ya, berarti kira-kira kalau misalkan 50%-nya aja dalam 50 halaman, berarti kan 25. Berarti ada berapa perulangan tuh daun? 25 kali berapa tadi? 10 ya? Misalnya 10 ya. 250 tuh kalau 10. Kalau lebih dari 10 akan banyak sekali. Bayangkan ternyata setelah kalian bikin daun-daun tadi, saya ambil contoh kasus daun deh. Ternyata saat dikirimkan ke klien kalian, ternyata klien kalian nggak suka dengan daun itu. Daunnya harus diubah. Gimana cara mengubah sebanyak 250 daun? Angel nggak kira-kira?
Angel ya, kebayang ya betapa ribetnya. Nah, itulah fungsinya simbol ya. Jadi gimana dia bekerja? Simbol itu ada di sini. Simbol. Nah, di sini. Nih. Defaultnya adalah ini. Tapi kalau kalian klik di sini di garis 3 ini namanya hamburger button ya. Kalian bisa klik di sana. Kemudian ada open symbol library atau di sini juga ada nih. Nih. Ada banyak sekali yang bisa kita pilih, misalkan 3D symbol atau mungkin yang lainnya adalah arrows. Ada daun nggak kira-kira? Daun tuh mana ya daun? Daun itu ndek flower, coba ada nggak daun? Ya let's say inilah ya. Kemudian kita taruh di sini. Ya, ternyata ada 50 halaman ada daun ini dan klienmu nggak suka deh. Kalian harus mengganti daunnya satu persatu. Lalu gimana caranya? Caranya adalah buat satu daun, masukkan ke simbol, sehingga ketika kemudian di halaman-halaman berikutnya kalian menggunakan simbol-simbol ini atau di copy dari salah satu simbolnya, maka ketika mau diedit, ya misalnya ini warnanya sedikit saya ubah sedikit ya. Yang ini warnanya jadi cenderung ke ini, ada pakai warna yang lain deh, ada merah satu ya, maka yang lain akan ikut berubah ya. Bayangkan kalau kalian nggak pakai simbol, akan jadi apa nanti? Kerjaannya akan sangat ribet banget ya. Nah, yang kedua adalah dalam menggunakan simbol itu akan sangat meringankan file size dokumen kalian. Ya, kalian nanti bisa praktekkan ketika misalkan bekerja tanpa simbol dan menggunakan simbol, kalian bisa bandingkan sendiri mana file size-nya yang paling ringan tuh. Jawabannya adalah ya kalau yang pakai simbol. Karena dari simbol ini dia bukan lagi sebuah gambar visual, tapi sebuah code gitu loh, sebuah algoritma gitu loh, algoritma ya yang berulang gitu. Jadi dipahami ya. Nah, kemudian itu hanya kenalan, kalian nggak perlu praktek. Kalian bisa praktek setelah ini lah ya. Sekalian saya kenalkan ke kalian ada sebuah tools namanya atau fitur ya. Fitur namanya adalah brush ya. Jadi brush ini kalau misalkan saya biasa saya bikin garis biasa seperti ini. Ini kan sangat monoton sekali ya. Tapi kalau kalian masuk ke panel brush, di sini ada banyak sekali pilihan. Kalian bisa menggantinya dengan ini ya. Mau dibesarkan struknya juga bisa, dia akan menyesuaikan. Atau diganti dengan yang ini juga bisa. Kalau ini nggak nyambung, kalau 9 poin ya, dia biasanya segini nih. Atau yang ini juga bisa. Atau kalau misalkan kalian mau bikin sebuah lingkaran ya, lalu saya menyalakan brush ini kemudian ditebalkan, maka dia akan jadi seperti ini ya, ada jahitan di sana. Atau mungkin cari yang lain juga boleh nih, ada banyak sekali yang bisa kita coba. Nih dan lain sebagainya. Atau kalian bikin sendiri ya. Gimana cara bikin sendiri? Caranya adalah saya mau cari referensi dulu. Misalkan saya mau bikin tali tambang nih, vektor nih kayak gini. Gimana cara bikinnya? Cara bikinnya adalah ya dimulai dengan rectangle dulu ya. Rectangle dia kayaknya nggak perlu persegi ya, dia persegi panjang. Kemudian yang ini dan ini dilenggungkan gini ya. Lalu kayak kurang lebar deh. Saya copy ke bawah.
bawah sini. Kemudian di rotate tuh. Gini ya. Nah, setelah itu kemudian tarik aja ke sini. Oh, sorry reverse ya. Nih, gini nggak sih? Gini kan? Nah, ini tinggal copy aja ke sini. Sorry, ditarik ke sini. Ya. Kemudian pindahkan ke pattern. Nanti kalian coba sendiri ya, apa itu scatter atau art. Tapi yang ini kita coba pattern dulu. Pattern brush. Nah, ini jangan khawatir. Ini adalah kondisi di mana ini settingannya gitu loh, ya. Ini kita bisa ganti namanya misalkan tali tambang, gitu kan. Nah, kalau misalkan langsung utuh kayak gitu, maka hasilnya kayak gini. Jadi harus ada modifikasi dulu, Rek. Modifikasinya gimana? Ini sementara saya tekan OK dulu ya, biar kalian tahu nanti hasilnya gimana. Kalau misalkan saya implementasikan ke dalam sebuah garis, ini, kemudian saya nyalakan efeknya, maka dia hanya akan jadi seperti ini, ya. Tapi bukan seperti itu caranya kalau bikin pattern dalam brush. Jadi cara bikinnya adalah, ini saya gunakan lagi ya, yang baru, yang lama tadi. Saya kembalikan jadi stroke, ini saya tempelkan di sini. Kemudian saya akan membagi si dua elemen ini, saya hilangkan pinggir-pinggirnya, ya, dengan cara saya potong. Nah, ini saya sedikit putar dulu sedikit. Nah, kemudian saya butuh bantuan ruler atau penggaris ya. Ruler ini saya temukan dengan senternya, center salah satu bidangnya. Kemudian satu lagi di sini, gini kan. Nah, ini yang nantinya akan saya potong, Rek. Kenapa kalau dipotong? Kita akan lihat nanti hasilnya. Sebelum dipotong, objek kalau mau dipotong kan dia harus berbentuk ya objek dulu ya. Kalau ini kan statusnya stroke tuh. Saya tebalkan dulu seperti ini. Baru kemudian, masih ingat ya materi yang 2 pertemuan yang lalu, di expand. Yang di expand adalah stroke-nya. In 1 menggunakan Pathfinder Unite. Setelah itu kemudian dipotong menggunakan rectangle. Satu topi di sini, kemudian satu lagi di sebelah sini, ya. Kemudian diselect semuanya, baru kemudian dipotong. Ini kan. Nah, ini sisanya. Dari sini kemudian diulangi cara yang tadi. Masukkan ke brush, jadiin pattern, maka hasilnya seperti ini. Ini simulasinya. Ya, ini saya kasih angka 2 misalkan. Tekan OK. Kemudian ini saya buat yang baru deh. Kalau saya bikin garis seperti ini, maka dia akan otomatis jadi seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Mau dicoba dulu? Silakan coba dulu, nanti saya akan tambahkan ujungnya nih. Seharusnya di ujungnya harus ada biar nggak gantung ini kayak gini kan. Ya, silakan dicoba. Ya. Izin bertanya, Pak. Itu silakan. Untuk potongnya tadi gimana ya? Saya potong dari sini, Pak. Dari share screen no? Tak lihat deh. Mana, Pak? Bapak masih share screen? Bentar ya. Bang. Nah, potong dari sini, Pak. Ini motongnya gimana? Itu pakai Pathfinder itu. Pathfinder. Yang minus front kan? Yang dua objek ini itu tadi sudah kamu unit belum? Lah iku wis kepotong iku. Kurang di unit berarti.
belum dijadiin satu dulu. Kita unit kayak gini berarti. Loh, aku ya bisa rek. Coba diambil lagi sampai sebelum expand. Kenapa? Belum di expand. Iya. Oh, udah kamu expand belum, Juan? Nah, dua objek ini Belum. tebelin dulu, tebelin. Stroke-nya tebelin. Ya. Expand. Baru kemudian di unite. Oh, aku tahu. Gini loh. Gimana Pak? Ini udah di expand. Oke. Tapi kalau di unit tetap kayak gini. Sudah Juan? Aman? Belum Pak. Kan kayak Ya gini. apa? Kan? Sama tadi. Ini kan kayak gini. Kan aku expand dah Pak. Aku kan expand. Kok gak muncul ya? Kok gak muncul expand? Ah, nggak muncul expand, mau coba statusnya apa dia? Sudah di expand belum? Belum berarti. Itu kok wis fail, stroke-nya wis mati kok itu. Dia sudah jadi objek itu dia. Oh, ini dari objek. Pepet no ae. Pepetin aja. No, Sing offline juga kesulitan dah. Iya tadi? Iya. Coba saya ulangi lagi ya. Jangan saya ulangi lagi deh. Oke. Nih, saya ulangi dari sorry gue tak share. Aku berhasil situ berhasil. Loro berhasil. Ya, saya ulangi ya. Sorry yang sudah berhasil. Saya pinjam dulu. Jadi saya bikin dulu dari ini ya. Kalau bongkar dari ini kan kangelan ya. Nih, kita tadi nong ini kan ya. Dikira-kira aja, memang nggak ada aturan khususnya. Kemudian, alah, Gusti alah. Kita bikin baru dari sini ya. Kemudian ini sama ini di ini kan. Ini gedean deh. Di mang. Inilah ya. Kemudian copy ke bawah, pepetin ya, saya pepetin, kemudian di rotate ini kan. Nah setelah itu agak rotate dikit deh. Pokoknya intinya si senternya jangan sampai nyenggol sama ini loh, nyenggol ujung nih loh ya. Nih kita coba, nih ini kan nggak nyenggol nih. Lain ke sini,
Baru kemudian ditebelin dulu boleh. Sini lah ya kira-kira. Nah, sampai di sini kemudian masuk ke objek expand. Pilih yang stroke-nya aja. Kan oke. Jadi gini. Ya. Nah, kalau sudah di expand biasanya statusnya kayak gini nih. Group. Kenapa kok group? Karena dia terhimpun dari beberapa objek nih. Loh, kok hilang? Grup. Oh, karena di dalam grup ada dia kompon pet, sama aja sih. Jadi nggak harus di ungroup juga nggak masalah. Ya, jadi kedua objek ini biarin seperti ini. Oh sorry, nggak dibiarin. Dia harus dijadiin satu pakai unit. Nih, jadi satu kan? Nah, jadi kompon pet nih. Baru kemudian ditutup pakai rectangle ini kan ya. Pilih sini. Yang ini select, kemudian dipotong pakai ini. Kalau nggak mau pakai pathfinder ya berarti pakai ini boleh, ini kan? Tuh sama aja ya. Nah, dari sini kemudian tarik ke brush. Kok mau simbol? Nih, pindahkan ke pattern. Ini tiga ya. Ini jangan lupa ini pindahin ke sini ya. Auto between deh. Lek mang kan defaultnya auto slash, elek auto between. Kalau sudah, tekan OK. Sehingga kalau saya punya sebuah lingkaran, saya reverse, si stroke-nya saya pakai yang ini. Tuh, jadinya gini. Gampang ya? Ada yang menanyakan dulu? Belum? Yang online aman? Aman ya? Yes, oke, kita akhiri ya. Selamat malam semuanya. Oh, enggak ya? Ya, silakan dicoba. Sekarang kita bikin jadi kalau garis tuh dia punya arrowhead sama apa namanya yang satunya tuh, intinya kepalanya sama ekornya lah ya. Nah, kita akan atur kita bikin gimana ekornya, gimana kepalanya. Kalau misalkan mau disamain juga silahkan. Jadi saya akan mau bikin sambungannya, kalau di ujung tali tambang itu kan biasanya iketan gitu ya, iketan kemudian ono sing merudul gitu kan. Nah, saya akan mau bikin pakai ini dulu, pakai sebuah persegi panjang, kemudian saya kasih ini apa lagi kok ini kok hilang ini kan. Loh, apa sih rek, kok hilang sih rek, aneh banget. Saya save dulu deh ya, save di sini deh boleh, kemudian saya close ulangi dari awal ya. Ini nah aman kan, jadi ujungnya kayak gini, harus sama ya. Nanti silakan kalian kalau mau coba beda juga silakan. Ini dan copy satu lagi, yang satu lebih kecil. Nah, nah, gini. Kemudian yang serabut-serabut itu saya mau bikin pakai ini. Saya kenalkan ke kalian, ada tools namanya blob brush tool. Bedanya apa dengan brush tool biasa? Kalau brush tool dia akan menjadi apa ini? Stroke ya. Tapi kalau blob dia menjadi
dia menjadi fill, ya. Ngerti ya bedanya ya? Nah, saya akan mulai dari sini, kemudian ini bebas terserah kalian ya. Kemudian gini. Sementara gini aja deh. Kok petani kabeh ate kukutan gitu. Kemudian saya reverse, ini saya kasih 3. Tadi 3 ya ini ya. Kemudian saya sesuaikan di sini. Ini udah expand belum ya? Ini di expand semua. Object, expand, jadi stroke. Kemudian yang ini dibuang pakai ini boleh. Ini kan. Setelah itu kemudian di unit boleh. Sorry. Oh, kelem. Atau gini aja kayaknya nggak masalah deh. Ctrl G aja dia. Nah, kita siapkan 2 kalau misalkan mau jadiin 1 ya bentuknya ya. Ini di reverse. Nah, kita tarik nih. Demo, ini kan. Kok bisa ono? Tak hapus. Nah, gini ya. Ya hapus ya, Dek. Nih, caranya gimana? Caranya adalah yang dia mengarah ke kanan, dia tempatnya ada di sini. Gak kualik ya. Kita bener deh. Atau dek gini ya? Gini. Kita coba dulu deh di sini ya. Jadi caranya adalah cukup ditarik ke sana, tapi tambahkan ALT. Nih. Nah, benar berarti ini. Ya. Kok di situ lebih kecil, Pak? Nggak apa-apa, nanti hasilnya beda kok. Ya. Sementara kita okekan dulu. Kemudian apply to strokes, kemudian satu lagi, ini adalah ekornya, tarik ke sebelah sini. Nih, udah bener kan? Kalau sudah, tekan OK. Apply to strokes, sehingga kalau misalkan saya bikin sebuah garis pakai ini pen brush, ini misalkan saya ganti dia pakai yang ini, nih jadinya gini. Oh, lali dihapus rek, si warna putih, gitulah ya. Nanti kalian coba hapus sendiri. Atau bisa nggak ya diedit dari sini? Oh, nggak bisa dihapus. Oh, diulangi aja dari awal ya. Ini di dalamnya. Buang. Nah, setelah itu copy ke bawah, di reverse, yang ini ke sini, kemudian satu lagi ini ke sini. Oke, apply to stroke, ini hasilnya. Gampang ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Mau dicoba? Ya, silakan dicoba. Sudah, Dek. Kalau sudah, kita ke UAS ya. UASnya saya kirim ulang di Classroom. Kalian bisa baca-baca dulu. Pak, Ya, boleh tanya Pak? silakan. Ini UASnya murni Illustrator aja atau digabungkan dengan Photoshop Pak? Ilustrator aja dong, kan vektor. Pak, Ya, ukuran arbornya itu A3, berarti pakai format CMYK ya? pakai apa? Formatnya CMYK atau RGB? Kenapa kamu nanyain itu? Ini ada poster, potret, ukuran Ah. A3. Ya, Itu pakai format RGB atau CMYK? di situ ada permintaan untuk dicetak nggak?
Nah, Nah, berarti ya apa kira-kira? RGB. Ya. Nah, saya tambahin dikit aja ya. Dikit aja. Jadi kalau misalkan burung ya. Kalau misalkan saya ngambil gambar ya, misalkan mana ya, model. Saya biasanya ngambil gambar gini nih, copy image, kemudian saya pastekan di sini. Ya. Tapi kadang saya punya gambar juga di dokumen saya. Kemudian ketika saya ambilkan ke sini, maka hasilnya kayak gini nih. Ada yang tahu nggak bedanya apa antara kedua gambar ini? Ada yang tahu? Pencahayaan. Apa? Pencahayaan di wajah. Jangan ke situ dong, nggak ke situ. Enggak ke situ. Iya sih itu betul, tapi nggak ke situ. Apa? Kenapa? Pixel sama pixel. Apa sih rek? Jenis gambar ada pixel semua ta? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Nggak ada. Ukurannya iya, tapi yang bukan itu sebetulnya. Ini loh, ini kalau saya pencet Satunya apa? berupa link, satunya berupa embed. Apa Sen? Satunya berupa link, satunya masih sudah di embed. Iya, apa yang dimaksud embed, Sendrino? Coba. Jadi kalau misal kita mau edit di device lain, gambar itu nggak akan hilang, nggak bakal hilang. Ya, Kalau yang link itu harus ada sumber aslinya, maksudnya dalam file itu disertakan juga gambar aslinya supaya bisa di-linked. ya, betul yang dikatakan Sendrino. Jadi kalau misalkan ini, ya kalian lihat di sini, ini namanya linked file. Ya, sama-sama image, tapi bedanya adalah kalau yang ini image-nya terembed ke dalam file AI-nya, sedangkan ini dia statusnya linked file. Artinya adalah kalian masih ingat tadi saya ngambil dari mana ini? Dari Google kan yang ini. Ya, yang ini dari desktop tadi kan ya, ini ya. Sehingga kalau misalkan ini saya hapus, kemudian file AI ini saya simpan, kemudian saya buka lagi, maka dia akan muncul peringatan bahwa file kamu ini hilang gitu. Ya, sedangkan ini akan tetap stay di sana. Apakah ini bermasalah? Enggak juga. Kalau misalkan selama kalian menyimpan file AI-nya kemudian mengirim ke klien kalian misalkan ya dengan gambarnya ini aman-aman aja. Tapi kalau misalkan yang kalian kirim adalah file AI-nya aja, gambarnya nggak dikirim, yo klienmu nggak bisa nonton gambarnya, Rek. Ya. Kalau mau aman, ya jadiin dia file embed atau image yang terembed. Gimana cara menjadikan dia menjadi embed? Ini di sini di quick action nih. Ada embed, dinyalain sehingga dia jatuhnya jadi image, bukan lagi linked file. Lalu apakah ada minusnya kalau semua gambar terembed? Ada. Minusnya adalah file AI-mu jadi sangat besar sekali. Ya, yang seharusnya cuma 5 MB, tapi ketika kalian masukkan beberapa gambar dia jatuhnya di 100 MB, 500 MB dan lain sebagainya. Apalagi kalau filenya file RAW tuh, file yang belum diedit dari kamera DSLR tuh. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalian nanti ketika mengirimkan file AI-nya untuk tugas UAS ini, pastikan semua gambarnya terembed ya. Ya, indikator embednya adalah tidak ada silang tuh tadi. Kalau belum terembed dia ada silangnya kayak gini nih. Ya, diperhatikan lagi ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Waktunya sudah habis ya, sudah 20 lebih 31. Kalian bisa lanjutkan itu nanti. Yang offline mungkin masih mau stay di sini silakan, tapi kayaknya kalau saran saya jangan deh. Kayaknya teman-teman asap kayaknya juga mau pulang, jadi mending kalian save, masukin ke classroom dulu juga boleh, nanti di download lagi di rumah bisa dilanjutkan. Deadline-nya adalah 1 minggu ya, jadi saya harap Senin depan itu saya sudah bisa menilai tugas UAS kalian. Bisa dipahami ya? Ya, yang offline, yang online masih mau ngelanjutin di rumahnya silahkan. Ya.
Kalau yang offline nih, kalau saran saya mending disimpan dulu, dilanjutkan di rumah atau di kosannya. Gitu ya. Ada yang menanyakan dulu sebelum saya akhiri? Nggak ada? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada, saya mengucapkan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan ya. Saya ucapkan terima kasih juga sudah menemani saya selama 1 periode kelas eksekutif ini. Semoga kapan-kapan nanti dijodohkan untuk ketemu lagi. Ya, kita nggak tahu ya. Semoga kalian sehat selalu, berkah ilmunya, berkah manfaatnya dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye. Ya, sama-sama.